Di antara hal yang bisa kita lakukan, persiapan untuk bulan Ramadan. Mungkin sudah terlambat, tapi seharusnya kita mulai pikirkan pekerjaan kita. Seharusnya ini sudah di bulan-bulan sebelumnya. Saya ingin target semua kegiatan kerjaan saya selesai di akhir Sya'ban. Orang yang cerdas dia bisa atur. Dia bisa atur. Atau kalaupun dia kerja, dia berusaha, saya kerja gimana saya bisa ajukan cuti 10 hari terakhir. Maka dia maksimal sebelumnya, dia tunjukkan sama bosnya saya kerja, insya Allah saya rapel bulan Sya'ban. Begitu Ramadan dia bisa mudah untuk apa? Cuti. Bisa diatur kalau orang serius. Jualan sekarang habis-habisan jualan, nanti bulan Ramadan kurangi jualan karena saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan bagi orang terutama yang wira swasta mudah, yang rasa bisa. Dia bisa atur. Anak gue kerja habis-habisan bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan kalian banyak libur. Diatur. Safar-safar kegiatan meeting-meeting selesaikan bulan Sya'ban. Sudah terlanjur, bentar lagi sudah Ramadan. Mau saya kalau bisa, semua meeting-meeting, jadwal kegiatan safar-safar selesaikan sebelum apa? Ramadan. Sehingga Ramadan kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah. Ini di antara cara untuk agar kita bersiap diri menyambut bulan Ramadan. Karena kalau tidak, pesanan ada terus, kita sibuk ngurus sana, ngurus ini, ngurus dagangan. Bukannya kekurangan, tapi tamak. Tapi apa? Tamak, repot. Akhirnya Ramadan lewat, detik-detik yang merupakan detik-detik kebahagiaan lewat begitu saja. Tidak kita hargai sama sekali. Oleh karenanya, disetting bagaimana caranya kegiatan yang kira-kira bisa kita selesaikan sebelum Ramadan, selesaikan. Jangan tunda-tunda. Kerjakan semua kerjaan yang bisa diselesaikan sebelum bulan Ramadan, maka selesaikan. Tapi berikutnya, di antara persiapan kita untuk bisa menyambut bulan Ramadan, kita bikin jadwal kegiatan kita. Ini penting. Jadwal. Mau ditulis boleh, dibuat reminder boleh, kita hafal juga boleh, bikin jadwal. Ya akhi, kita kalau urusan dunia, kita punya target-target. Bukankah demikian kita punya target mau bangun rumah, target mau beli mobil, target mau ini, target kita punya target, kita dan serius menuju target tersebut. Kita planningkan, kita siapkan semuanya untuk mencapai target-target duniawi. Maka lebih utama kita harus persiapan untuk target-target akhirat. Bagaimana seorang serius untuk target duniawi, target akhirat dia tidak serius? Ya, kita ini harus punya target untuk akhir. Kalau kita enggak mentargetkan amal soleh kita akan buang-buang waktu. Itu masalahnya. Kita bukan ulama yang mereka luar biasa, tahu pentingnya waktu. Kita ini orang suka main-main, masih nakal-nakal. Kalau kita enggak bikin jadwal, kita lepas. Mau bikin jadwal saja kita langgar, yang bikin jadwal kita sendiri, yang kita langgar kita sendiri. Apalagi kalau kita enggak bikin apa? Jadwal. Kita bikin jadwal komitmen, duduk sama istri, kita punya jadwal. Ayo kita kerjasama. Di antara jadwal yang kita bisa bikin. Target misalnya khatam Quran. 1 bulan 2 juz. Enggak usah 16 kebanyakan. Berapa? 2 juz. Bahkan kawan-kawan yang mereka hafiz Quran ataupun tidak hafiz tapi tajwidnya bagus, bacanya lancar, mereka bisa khatam Quran 8 jam bisa. Antum lihat di YouTube khatam Quran 8 jam ada. Bacanya bukan tetap terdengar tajwidnya ada 8 jam khatam Quran. Terutama yang hafiz duduk pada subuh sampai jam 10 malam selesai. Ada istirahat, makan, potong, selesai. Kalau orang yang bahasa Arabnya lancar, dia bisa cepat 1 hari bisa khatam Quran. Jadi punya target. Fungsi target tersebut, kalau kita lagi baca Quran, ada yang ngajak ngobrol, afwan, ada target, belum sampai. Jadi dia mengerti. Karena orang tuh dia bingung waktunya mau dibuang kemana, dia ngajak kita juga buang-buang waktu. Dia mau buang umur dia ingin ngajak kita juga buang umur kita. Maka kita punya alasan, target belum selesai, mohon maaf. Bilang aja. Emang target itu berapa sih? Adalah pokoknya. Target. Dan saya kasih iktirah, usul atau ide. Bagi kawan-kawan yang belum bisa bahasa Arab, saya tidak ingin target banyak-banyak. Karena di antara ibadah Al-Quran adalah membacanya tanpa paham pun dapat pahala. 1 huruf 10 apa? Kebaikan. Di antara ibadah Al-Quran adalah membaca terjemahannya, mengerti harfiah tekstual dari Al-Quran tersebut. Di antara ibadah Al-Quran adalah tadabbur, yaitu mengerti tafsirnya. Di antara ibadah terhadap Al-Quran mengamalkannya.
Nah, kita Ramadan kadang-kadang cuma fokus pada yang pertama, baca. Namun pengaruhnya ada, iman ada, dengan baca ada iman. Karena kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih cepat lagi kalau kita baca terjemahannya. Lebih cepat lagi iman kita cepat naik kalau kita baca tadaburnya, tafsirnya. Insyaallah ada aplikasi lagi, ada aplikasi apa, Quran Tadabur atau aplikasi apa saja. Kalau makanya saya bilang sama kawan-kawan, targetkan bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan yang sebelumnya. Target saya bulan Ramadan ini, saya khatam sekali, baca Qur'annya, tilawahnya, dan saya khatam sekali terjemahannya. Siap atau tidak? InsyaAllah mudah insyaAllah. Ente baca satu surat, ente baca terjemahannya. Baca dengan serius. Berusaha jangan baca, baca serius. Kalau ngantuk ulangi lagi. Boleh kalau antum ada tergerak, ingin tahu ini maksud ayat ini apa? Klik. Ingin tahu tafsirnya. Itu lebih indah lagi. Karena kalau kita baca kadang-kadang kepingin, apa maksudnya sih? Diklik. Oh maksudnya begini. Kalau yang kira-kira jelas, lanjut aja. Lanjut. Ada yang pengen tahu lagi, diklik. Apa maksudnya? Baca. Itu nikmat luar biasa. Itu nikmat luar biasa. Maka target kita, nggak usah muluk-muluk deh. 1 juz apa 2 juz? Ikhwan dan akhwat, targetnya 1 bulan ini mau khatam berapa? 1 juz apa 2 juz? Setengah juz? Antum targetnya berapa? 1 juz atau 2 juz? Hah? 2 ya, Masya Allah. Berarti 2 juz, tilawah, 2 kali khatam tilawah, dan 1 kali khatam terjemah. Oke? Sepakat? Berarti 3 kali khatam. Saya ulangi, 2 kali khatam tilawah, 1 kali khatam apa? Terjemah. InsyaAllah, angkat tangan. Siapa yang mau? InsyaAllah. Angkat tangan. Angkat tangan, ragu-ragu. InsyaAllah ya. Minta tolong sama Allah. InsyaAllah bisa. InsyaAllah bisa. Kalau antum target bacaan 2 kali khatam dalam sebulan, berarti satu hari antum harus baca paling tidak 2 juz lebih, karena insya Allah Ramadan ini 29 hari. Ramadan kali ini insya Allah 29 hari. Kalau 30 hari berarti 1 hari harus 2 juz. Kalau 2 juz itu Quran Mushaf Madinah adalah 20 lembar. 20 lembar maksudnya 40 halaman. Kalau 40 halaman antum bagi salat 5 waktu. Salat 5 waktu berarti sekali salat antum baca 8 apa? Halaman. Duhur 8 halaman. Antum bagi lagi 8 halaman maksudnya 4 lembar. Antum bagi lagi qobliyah sebelum duhur 2 lembar, setelah duhur 2 lembar. Sebelum salat asar 2 lembar, setelah salat asar 2 lembar. Sebelum maghrib 2 lembar, setelah maghrib 2 lembar. Sebelum isya 2 lembar, setelah isya 2 lembar. Sebelum subuh 2 lembar, setelah subuh 2 lembar. Antum jalan seperti terus 2 kali khatam. Mudah atau tidak? Pokoknya tidak tidur kecuali target tercapai. Bilang sama istri, mohon maaf, belum tercapai apa? Target. Kalau kita tidak komitmen sejak awal, nggak akan tercapai. Nantilah kita rapal, nggak bisa. Setan bikin taswif, nanti, akhirnya tidak khatam meskipun cuma sekali. Kalau ternyata lebih dari 2 kali khatam, alhamdulillah. 10 hari terakhir antum i'tikaf, baca banyak-banyak, alhamdulillah. Jadi ingat 2 kali khatam tilawah dan sekali khatam apa? Terjemah. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.